Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handayani Nur Hayati, NIM 2031300078, Program Studi Administrasi Publik semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait reformasi birokrasi untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu terlebih dahulu apa sih itu reformasi birokrasi. Jadi, reformasi birokrasi itu secara singkatnya merupakan suatu upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Hal ini mengupayakan perubahan demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Reformasi birokrasi ini difokuskan untuk memperbaiki struktur secara menyeluruh agar dapat menghasilkan peningkatan bagi masyarakat. Nah, reformasi birokrasi ini juga diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, yang dengan cirinya yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ini mempunyai sasaran setiap periode-periodenya. Dari literasi yang pernah saya baca, ada beberapa perbandingan terkait sasaran reformasi birokrasi antar periode. Nah, pada reformasi birokrasi periode 2010-2014, sasarannya yaitu yang pertama pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang kedua peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, yang ketiga meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Nah, pada reformasi birokrasi tahun 2015 sampai dengan 2019 yang menjadi sasaran yaitu yang pertama birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang kedua birokrasi yang efektif dan efisien, yang ketiga birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Nah, untuk reformasi birokrasi tahun 2020 dan sampai dengan 2024 atau yang sekarang ini, sasarannya yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang kedua birokrasi yang kapabel, dan yang ketiga pelayanan publik yang prima. Jadi dari ketiga reformasi birokrasi tadi, pelayanan publik itu termasuk salah satu sasaran dari reformasi birokrasi. Nah, kalau untuk roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024 ini, asas yang dikedepankan adalah asas fokus dan prioritas, di mana fokus itu merupakan upaya yang dilakukan agar fokus pada masalah tata kelola pemerintahannya. Lalu untuk prioritasnya itu setiap instansi akan memilih perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Nah, dari periode-periode reformasi birokrasi tadi dapat dilihat bahwa pelayanan publik ini merupakan suatu hal yang penting. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas terkait pelayanan publik yang ada di Indonesia. Proses pelayanan publik yang ada di Indonesia ini merupakan suatu fenomena reformasi birokrasi karena masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia. Apabila kita berbicara terkait birokrasi, maka tidak luput dengan yang namanya pelayanan publik hingga eh, perbaikan-perbaikan pelayanan publik yang ada di Indonesia sampai sekarang yang sampai menjadi pelayanan prima ini tetap dilakukan oleh pemerintah, tetapi uh, tidak bisa dipungkiri memang masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Di antaranya masih banyak sekali aparatur pemerintahan itu yang belum bisa melayani masyarakat dengan baik, seperti tidak bisa bersikap ramah dan masih mementingkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan dari masyarakat, sehingga masyarakat belum bisa mendapatkan kepuasan dari pelayanan publik. Selanjutnya, masih banyak sekali sistem atau proses pelayanan publiknya itu yang masih ribet, masih berbelit-belit, dan masih lambat. Dikarenakan adanya kurangnya sumber daya manusia dari aparatur negara. Solusi dari permasalahan pelayanan publik yang terjadi, ada beberapa hal yang menjadi solusi. Di antaranya yang pertama itu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dengan mengadakan pelatihan contohnya atau enggak pendidikan. Untuk yang kedua, penempatan aparatur sesuai dengan keahlian di bidangnya. Nah, ketika aparatur ini ditempatkan di keahliannya, maka akan mempercepat dan e,
kinerjanya itu lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya pengawasan lebih ketat terhadap kinerja aparatur. Jadi adanya suatu pengawasan kepada kinerja aparatur membuat mereka sadar bahwa tugas dan wewenang mereka itu sangat penting dalam melaksanakan pelayanan, sehingga tidak bisa sewenang-wenang dalam melaksanakan pelayanan. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan prioritas dalam pelayanan. Jadi, dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, maka kita akan tahu seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan seperti apa yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, adanya penyusunan program-program yang terfokus dan terarah. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, maka diperlukan suatu program-program yang fokus dan terarah. Dan selanjutnya yaitu adanya inovasi terhadap pelayanan publik. Nah, kalau untuk saat ini banyak sekali inovasi-inovasi pelayanan publik yang berbasis IT. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini yaitu dibalik lagi di sumber daya manusia dari aparat ini sendiri terkait IT. Banyak sekali yang masih belum terlalu paham terkait penggunaan IT itu sendiri, sehingga memang menjadi PR bagi pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan terkait penggunaan IT, dan juga sebagai bentuk proses peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berbasis IT. Tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi saat ini sudah memasuki di setiap aspek kehidupan, sehingga di dalam pemerintahan pun juga tidak luput dari perkembangan digitalisasi. Oleh sebab itu, ini menjadi PR ekstra kepada pemerintah agar dapat beradaptasi dengan baik dengan adanya perkembangan IT. Nah, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk kembali lagi ke dalam pembahasan terkait reformasi birokrasi. Nah, pada reformasi birokrasi ini terdapat 8 area perubahan. Nah, 8 area perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola serta sistem maupun struktur birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, 8 tata kelola ini diantaranya yaitu manajemen perubahan, yang kedua deregulasi kebijakan atau penyederhanaan kebijakan, ketiga penataan organisasi agar organisasi ini lebih tertata dan lebih jelas. Selanjutnya ada penataan tata laksana. Yang kelima ada penataan SDM aparatur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agar sumber daya manusia dalam pelayanan publik itu dapat optimal. Lalu ada penguatan akuntabilitas agar aparatur itu tahu bahwa pentingnya suatu tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang. Yang ketujuh ada penguatan pengawasan, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, kembali lagi ke pelayanan publik, bahwa pelayanan publik itu sangat penting, sehingga dalam prosesnya itu harus tetap ditingkatkan, dan kunci utamanya yaitu adalah memperhatikan kepuasan masyarakat atau mengedepankan kepuasan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa untuk peningkatan kepercayaan masyarakat itu sangat penting, sehingga diperlukan banyak sekali proses-proses untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terciptanya suatu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.